mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Welcome back to Radiant Student Online Service. Nggak kerasa banget ya teman-teman, sekarang kita udah masuk ke bulan Mei dan udah hampir setengah tahun kita menjalani tahun ini. Dan gimana nih teman-teman, apakah udah pada masuk masa-masa TKA? Dengar-dengar ada beberapa yang udah mulai masuk masa-masa TKA-nya ya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Dan hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami sama-sama kumpul Tuhan di ibadah online hari ini. Dan hari ini menyerahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biar sungguh Tuhan sampaikan setiap pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk kami. Dan Tuhan yang ajar kami Tuhan untuk kami bisa taat dalam firman Engkau ya Bapa. Thank you Tuhan di dalam sekali berdoa. Amin. Hari ini kita mau sama-sama bahas tentang satu tokoh Alkitab yang pastinya kita semua pernah dengar. Yaitu Eli. Pasti semuanya familiar ya dengan nama ini. Dan mungkin teman-teman bakal lebih familiar lagi sama cerita Samuel. Apalagi cerita waktu Samuel dengar suara Tuhan. Dimana waktu itu Samuel tuh malam-malam tidur dan dia ngerasa ada yang manggil dia. Dan dia kira yang manggil dia adalah Imam Eli yang pada saat itu Imam Eli adalah gurunya. Nah, Imam Eli yang dicerita Samuel itu adalah Imam Eli yang sama yang bakal kita bahas di hari ini. Dan sedikit background, sebenarnya Eli itu adalah seorang imam. Dan dia dapetin janji Tuhan. Dia dapetin janji Tuhan kalau keturunan Eli bakal jadi imam dan bakal dipakai sama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama baca dulu nih janji Tuhan untuk Eli di 1 Samuel 2 ayat 28. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mungkin
Kalau hari ini kita dengar cerita ini, POV kita waktu ngedenger cerita Eli dapetin janji Tuhan untuk keturunan dipakai sama Tuhan, pasti kita semua langsung mikirnya, wah, kalau gitu hidup Eli tuh seberdampak apa sih hidup Imam Eli ini? Pasti hal-hal yang dilakuin pun pleasing his heart banget. Pasti Imam Eli ini berkenan banget deh di hatinya Tuhan. Tapi teman-teman, ternyata walaupun Imam Eli ini dapetin janji Tuhan, tapi justru nih ternyata apa yang dia lakuin malah jauh dari ekspektasi kita semua. Ternyata dia malah dishonoring God. Dan kalau kita baca di kitab 1 Samuel 2, kita bisa lihat ceritanya. Diceritain gini, jadi Eli tuh punya anak-anak. Dan ternyata anak-anak laki Eli pun adalah seorang imam, sesuai dengan janji Tuhan tadi. Kalau keturunan Eli ini bakal dipakai sama Tuhan. Tapi ternyata nih di kitab ini dibilang gini di ayat 12-nya. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dibilang kalau anak-anak laki Eli adalah anak-anak yang dursila. Atau anak yang jahat sekali. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tapi kenapa ya bisa sampai dibilang gini? Sampai dibilang jahat sekali. Dan kalau kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya, ternyata nih anak-anak Eli ini menyalahgunakan kekuasaannya sebagai imam. Justru action mereka sebagai imam itu nggak menunjukkan kalau mereka adalah seorang imam, bahkan mereka tidak menghormati Tuhan. Contoh, kita semua tahu ya kalau di zaman itu ada yang namanya mempersembahkan korban sembelihan. Kita semua juga tahu kalau korban sembelihan itu sifatnya sakral. Apalagi di zaman itu orang mempersembahkan korban bakaran itu ada purpose-nya. Mungkin untuk korban dosa, mungkin itu korban bakaran, dan lain-lain. Tapi yang pasti korban bakaran itu purpose-nya dipersembahkan untuk Tuhan. Yang artinya pasti korban sembelihan itu something yang sakral dan gak boleh disalahgunakan. Tapi ternyata nih anak-anak Imam Eli ini justru mereka ini maksa parah. Mereka maksa para penyembah itu untuk ngasih mereka tambahan daging. Bahkan mereka juga suka ambil korban bakaran yang ditujuin untuk Tuhan. Jadi mereka ngambil bagiannya Tuhan. Dan gak berhenti di sana. Tapi mereka pun ngelakuin hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidur sama perempuan-perempuan yang melayani tempat kudus. Bisa bayangin ya guys, seberapa jahat hal-hal yang mereka lakuin. Makanya di ayat tadi sampai dibilang kalau action mereka ini jahat banget. Tapi sebenarnya selain jahat, kalau kita lihat lagi perlakuannya mereka, sebenarnya mereka tuh lagi gak honoring God. Mereka gak menghormati Tuhan lewat actionnya mereka. Pertama, mereka ngambil korban persembahan yang sebenarnya itu tuh untuk Tuhan. Dan yang kedua, even mereka adalah seorang imam, tapi actionnya mereka justru gak melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya mereka pun gak menghormati firman Tuhan dan gak melakukan firman Tuhan. Mereka menyepelekan firman Tuhan. Dan kalau kita baca lagi di ayat 17 dibilang kayak gini. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dibilang mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Artinya mereka itu lagi dishonoring God. Dan long story short setelah itu, Tuhan pun akhirnya membatalkan janjinya untuk keturunan Eli. Jadi even mereka adalah seorang imam, tapi gak menutup kemungkinan kalau mereka tidak menghormati Tuhan. Same thing sama kehidupannya kita. Mungkin aja di kehidupan kita pun kayak mereka. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita pelayanan, kita baca firman Tuhan, kita willing untuk ngelakuin sesuatu buat Tuhan, tapi sebenarnya action kita gak menghormati Tuhan. Tapi lewat ayat yang tadi, ada satu kebenaran yang kita bisa pelajari, yaitu honoring God is something essential for our life. Kita mau sama-sama baca lagi nih ayatnya di 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dibilang, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Artinya beneran se-essential itu untuk kita honoring God. Karena God honors those who honors God. Tapi justru waktu kita menghina Tuhan, ya kita pun akan dipandang rendah. Tapi saya percaya di sini semuanya pengen dihormati ya. Dan baik lagi di ayat tadi, kuncinya adalah honoring God.
Tapi honoring God tuh artinya apa sih? Emang gimana sih honoring God tuh? So, honoring God means yang pertama honoring Him. Menghormati Tuhan sebagai pribadi Tuhan itu sendiri. Sama deh halnya kalau misal kayak gini. Hari ini ada presiden datang ke kamu. Gak mungkin kan kamu bakal cuekin dia, kamu anggurin dia, kamu malah sibuk main HP, main TikTok. Pasti kamu akan menghormati dia dan kamu akan fokus ngobrol sama dia. Kalau dia ajak ngobrol kamu, pasti kamu akan respon. Kalau dia lagi ngomong, pasti kamu fokus dengerin dia karena kamu menghormati dia. Sama halnya sama Tuhan. Waktu kita menghormati dia, dia pun akan menghormati kita. Tapi waktu kita nggak menghormati dia, dia pun nggak akan menghormati kita. Tapi ingat teman-teman, kalau kita menghormati dia, pasti kita bakal ngasih yang terbaik. Contoh nih, waktu ibadah. Apakah waktu ibadah kamu milih untuk main HP dan asik sendiri, ngobrol sama teman kamu, atau justru kamu bener-bener hadir dan ngedengerin ibadahnya? Atau waktu saat teduhnya kamu? Apakah kamu nyediain waktu untuk Tuhan, atau justru kamu nyisain waktu? Kalau ada waktu aja, kalau inget aja. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita akan menghargai setiap momen, setiap waktu bareng sama Tuhan. Di ibadah, pasti kita bener-bener being present. Kita fokus dengerin apa sih yang Tuhan mau sampaikan di hari itu. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita pun akan menyiapkan waktu, bukan ngasih waktu yang sisa. Sama halnya kayak tadi, kalau orang penting datang, kalau presiden datang, emangnya kamu bakal bilang, oh iya, tunggu saya selesai ya, oh iya, nanti ya kapan-kapan. Gak mungkin kan, pasti kamu bakal make time, giving the best time, karena kamu menghormati dia. Dan untuk lihat sebenarnya kita honoring Him atau enggak tuh sebenarnya kita bisa lihat dari our daily life. Dari kesehariannya kita. Apakah kita datang ke ibadah cuma untuk ketemu sama teman-teman kita karena disuruh papi mami? Atau emang kita ini datang karena kita mau ketemu Tuhan? Atau apakah kamu selalu datang before time waktu ibadah supaya kamu bisa benar-benar beribadah dari awal sampai akhir? Atau justru kamu mikirnya, alah telat mah gak apa-apa, yang penting datang, yang penting aku setor muka aku, yang penting aku ada di sana. Atau kayak sekarang nih waktu khotbah, apakah kamu benar-benar fokus atau justru kamu malah asik sendiri, ngobrol sama temen kamu, asik main HP, chatan sama temen kamu yang lain, scroll TikTok, atau mungkin nggak kamu anggap doa itu nggak penting? Apakah itu sikap that you are honoring Him? Nah, yang kedua, honoring God means honoring His value. Kalau tadi dibilang honoring Him, honoring Tuhan. Nah, tapi ini tuh artinya kamu honoring His value, value firman Tuhan. Kita semua tahu ya, di Alkitab itu banyak banget value kerajaan Allah yang Tuhan ajarin untuk kita semua, anak-anaknya Tuhan. Contoh, Tuhan ajarin kita untuk mengasihi sesama. Tuhan ajarin kita untuk menghormati orang tua kita. Tuhan ajarin kita untuk gak stay di gray area. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar melakukan value itu? Karena honoring God, honoring pribadinya Tuhan itu gak buat kita otomatis langsung honoring His value. Sama deh halnya kayak gini. Kalau kamu lagi ngobrol sama orang lain, dan kamu benar-benar perhatiin dia, kamu dengerin dia, kamu menghormati dia waktu dia ngobrol sama kamu. Iya sih, kamu menghormati dia, tapi apakah otomatis kamu juga langsung setuju dan langsung menghormati semua hal-hal yang dia omongin? Belum tentu. Mungkin dalam hati ada hal yang kamu gak setuju, ada hal yang bikin kamu gak srek, ada hal yang ini mah gak kayak gitu. Ada hal-hal yang kamu sepelein atau justru kamu gak mau dengerin semua yang dia omongin. Jadi mungkin iya kamu menghormati Tuhan, kamu menghormati pribadinya Tuhan, tapi kamu menyepelekan value-nya. Sama kayak cerita Imam Eli tadi. Mungkin Imam Eli menghormati Tuhan, tapi waktu anak-anaknya hidup gak sesuai dengan value firman Tuhan, gak ngelakuin apa yang Alkitab bilang, Imam Eli justru compromise. Dia berusaha untuk melindungi anak-anaknya, padahal jelas-jelas banget gitu salah perbuatan anak-anaknya. Jadi selain honoring Him, we need to honoring His value. Waktu kita kenal Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita jadi tahu ya value apa sih yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa sih value kerajaan Allah? Value yang Tuhan pengen kita lakuin dalam kehidupan kita tuh kayak gimana? Then we honor the value. Hormatin value-nya. Jangan sampai kita compromise. Jangan dikit-dikit mikirnya, ya udahlah sekali aja. Ya udahlah nggak apa-apa kali. Cobain satu kali aja.
tipis-tipis cobain emang masalah-masalah itu. Sedikit doang nyobainnya. Jangan compromise. Karena waktu kamu kasih kesempatan untuk kompromi 1 kali, nanti bakal ada untuk kedua kalinya. Bakal ada untuk ketiga kalinya. Dan kali-kali selanjutnya. So, don't compromise. Balik lagi. Untuk tahu apakah kita honoring his value, kita ini bisa lihat dari simple daily life things. Dari kehidupan sehari-harinya kita. Kehidupan sehari-hari kita bakal reflect. Apakah kita honoring God atau enggak? Contoh nih, value firman Tuhan ajarin kita untuk love others. Mengasihi orang lain. Bahkan dibilang untuk mengasihi musuhnya kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi sesama kita? Atau justru kita simpan rasa benci ke sesama kita? Love others itu artinya kamu mengasihi sesama kamu tanpa syarat. Mengasihi orang lain bukan karena apa yang dia lakuin untuk kamu. Karena dia menyenangkan, karena dia ngelakuin ini itu untuk kamu. Bukan karena kelebihannya dia. Tapi simply kamu mengasihi dia karena Tuhan juga mengasihi kamu tanpa syarat. So, you are spreading God's love. Kamu mengasihi orang lain tanpa syarat juga. Sama kayak Tuhan mengasihi diri kamu. Value firman Tuhan juga ajarin kita untuk honoring our parents. Otoritasnya kita, honoring our authority. Tapi apakah selama ini kita menghormati parents kita sebagai otoritasnya kita? Atau justru kita nggak menghormati mereka? Kita nggak mau dengerin mereka, kita omongin mereka di belakang, kita ngegerutu di belakang, atau bahkan kita nggak menganggap mereka sebagai orang tua kita. Dan salah satu bentuk kita untuk menghormati orang tua kita adalah dengan ngabarin orang tua kita. Sadar nggak sadar, kadang kita suka nyepelein tentang ngabarin orang tua. Apalagi dengan usia kita yang udah remaja, kita kadang ngerasa udah gede, ngerasa udah nggak perlu ngabarin mami papi lagi. Udahlah, udah gede, gue udah bisa jaga diri sendiri. Tapi teman-teman, sebenarnya ngabarin orang tua itu part dari kita menghormati orang tua kita sebagai otoritasnya kita. Karena kita menghormati mereka sebagai otoritasnya kita, jadi kita kasih kabar. Kita minta izin. Ingat ya, minta izin, bukan minta maaf. Dan value firman Tuhan juga ajarin kita untuk maximize our life. Karena hidupnya kita ini punya purpose. We are built for purpose. Tapi apakah selama ini kamu beneran cari visi Tuhan? Dan kamu jalanin hidup kamu maksimal gitu? Atau justru kamu wasting your life untuk hal-hal dan keputusan yang sia-sia yang gak membangun kehidupannya kamu? So teman-teman, kalau part of honoring God is to honoring His value, gimana caranya? Supaya kita tahu apa aja value-value firman Tuhan. Satu-satunya cara adalah dengan baca firman Tuhan. Lewat kamu baca firman Tuhan, baca Alkitab, you will know apa aja sih value-value firman Tuhan. Dan you can put it into action. So, to honor God, we need to know what He honors. And we can know that through the Bible. So, hari ini teman-teman, kita sama-sama belajar untuk honoring Him. Even in our daily life. Kita pengen di kehidupan sehari-hari kita pun, kita menghormati Tuhan. Karena ingat, waktu kita menghormati Tuhan, kita pun akan dihormati. So, hari ini, let's take the commitment and let's pray. Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami sama-sama belajar Tuhan untuk honoring you Lord. Hari ini kami pengen sama-sama Tuhan ambil komitmen untuk punya sikap hati menghormati Engkau Tuhan. Menghormati Engkau dan menghormati value-value yang Tuhan ajarin atas kehidupannya kami Tuhan. Biar hari ini, even in our daily life Tuhan, kami bisa honoring Tuhan, kami bisa honoring your value. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini, jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang membawakan kamu untuk memberi dan melakukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Dan hari ini Tuhan juga membuat engkau berhasil dalam setiap hal yang kamu kerjakan. Amin. Buat teman-teman yang perlu untuk didoakan, kalian bersama-sama scan QR Code di bawah ini dan akan ada teman-teman pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend and God bless you.